Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman. Mari kita lanjut lagi belajar kita, sinau bareng kita. Malam hari ini kita memulai sesi tentang gaya hidup. Jadi jalan hidup yang kita ambil itu gayanya seperti apa. Ada beberapa lifestyle yang kita bahas bulan ini. Malam hari ini kita membahas hedonisme, minggu depan heroisme, kemudian minggu depannya lagi minimalisme, minggu terakhir kita bahas asketisme atau asketisisme. Saya tidak tahu gaya hidup yang mana yang teman-teman prefer, lebih suka. Nanti kita lihat ya, setelah akhir bulan kira-kira kita ini cocoknya apa. Apa pengen jadi anak hedon, atau pengen jadi orang yang hero, atau hidup minimal saja, atau asketis. Ini dari istilah-istilahnya rasanya sangat barat ya. Apa ndak ada Pak yang gaya hidup Islam atau agama dan lain sebagainya? Ya ada, tentu saja. Ya pelan-pelan kita belajar. Nanti ketemu pada saatnya yang cocok, yang relevan. Bukan berarti kalau istilahnya barat itu kemudian ndak Islam. Jadi bukan berarti kalau istilahnya pakai istilah-istilah yang tidak agama itu tidak religius. Jadi karena religius atau tidak itu nanti hubungannya dengan pemaknaan kita. Bagaimana kita mengolah, mengelola itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Baik, bismillah. Ambil nafas sebentar. Boleh diminum dulu yang kebagian minum. Yang enggak silahkan lihat yang minum. Iya kan tetap bersyukur lihat temannya bisa minum. Baik, kita mulai belajar. Ini malam hari ini kita belajar hedonisme. Ini rasanya istilah ini istilah yang kesannya agak negatif. Kalau teman-teman disebut hedon kan rasanya, apa iya Pak saya itu? Padahal mungkin ya hedon, gaya hidup teman-teman. Apa hedon itu mesti matre, mesti yang sifatnya hura-hura, foya-foya apa itu atau seperti apa? Malam hari ini kita belajar ya. Bagaimana ideal yang diinginkan dari gaya hidup hedon ini. Yang dikenal kalau di filsafat namanya hedonisme. Baik, bismillah, kita mulai pelajaran kita. Ini pelajaran beneran. Mungkin ada yang mahasiswa baru ya, kita latihan kuliah. Bismillah, kita mulai. Hedon itu secara umum biasanya didefinisikan pandangan bahwa hidup ini untuk senang-senang. Jadi pandangan bahwa nilai yang namanya kesenangan itu yang paling penting dalam hidup ini. Jadi kalau ada orang bilang misalnya, urip pisan kok sumpek, yuk seneng-seneng yuk. Itu sebenarnya ideologi semacam ini.
Jadi alasannya itu disebut hedonisme itu. Kata-kata hedonisme itu ya dari bahasa Yunani, hedonismos, yang akar katanya hedon. Nah, itu kesenangan. Jadi seorang hedonis itu orang yang hidup pokoknya nyari seneng saja, ndak mau ndak seneng. Nah, dan itu nanti luas definisinya. Tidak sesederhana kita mendefinisikan bahwa ini hanya orang yang pingin foya-foya saja. Apa ada orang itu yang tidak ingin senang hidupnya? Pak, saya pingin hidup nyari susah. Gitu ya tidak ada. Secara fitri orang itu ya nyari, ingin hidup itu senang. Hanya saja nanti definisinya tentang senang, jangkauan kesenangan yang dia inginkan mungkin beda. Jadi itu akar katanya. Nanti ada lawan katanya. Kalau hedonisme itu lawan katanya hedonfobia. Hedonfobia itu kebalikannya anak-anak hedon ini. Kalau hedonfobia itu orang yang takut dengan kesenangan. Mungkin ada ya orang yang kalau pas seneng-seneng dia malah khawatir. Wah, ini aku lagi seneng ini. Biasanya sebentar lagi susah ini. Karena hidup ini muter. Jadi dia tidak bisa menikmati. Waktunya bahagia dia malah sedih. Kenapa kok sedih? Pak, setelah bahagia itu kan biasanya kesedihan, Pak. Jadi saya tidak terlalu bisa menikmati seneng-seneng ini. Karena pasti nanti hasil akhirnya ya nanti sedih lagi. Yang lain ketawa dia nangis. Atau kalau ada teman-temanmu ketawa, wah kamu ketawanya keras sekali. Ingat-ingat saja nanti sebentar lagi mesti nangis. Nah, ada kan yang pakai teori itu. Ini jenis hedonfobia. Atau ada orang yang memang tidak bisa ngalami seneng. Namanya anhedonia. Anhedonia itu orang yang tidak bisa seneng. Dia tidak peka terhadap kesenangan. Jadi misalnya, sampean itu juara loh, mbok seneng tuh. Oh iya toh, juara itu harus seneng ya. Nah, itu anhedon namanya. Jadi orang yang tidak bisa ngalami seneng. Ya mungkin pakai bahasa agama, mungkin orang yang sulit bersyukurnya. Hari ini mungkin banyak juga orang yang tipe-tipe anhedon ini. Jadi hidupnya isinya tiap hari mengeluh saja. Dapat kenikmatan apapun dia sambat. Ini kenikmatan tidak hakiki. Ini duniawi saja. Ini sementara saja. Ini pokoknya sambat terus. Jadi membaca hidup ini dari sudut negatif. Kebalikan ekstrimnya yang hedon. Kalau yang hedon ya moco urip iki pokoknya tujuannya seneng-seneng. Ngapain sih susah-susah? Ayo seneng sajalah. Itu anak-anak hedon. Baik, jadi secara definisi itu. Kategorinya nanti ada dua. Ada namanya hedonisme psikologis, ada namanya hedonisme etis. Jadi hedonisme psikologis itu punya pandangan bahwa yang mendorong manusia melakukan apapun ada dua sebenarnya. Ingin mencari kesenangan dan menghindari tidak enak, tidak nyaman. Sebenarnya cuma itu. Teman-teman malam hari ini hadir di kajian ini, itu kan ingin mencari yang teman-teman inginkan dan membayangkan kalau sudah hadir di sini terus senang. Jadi yang menggerakkan itu selalu saja kata hedonisme psikologis itu motif ingin senang. Teman-teman melakukan apapun itu tujuannya pasti ingin senang. Atau menghindari susah, menghindari sulit. Nah, itu yang membuat nanti misalnya ada mahasiswa kok waktunya tugas presentasi kok tidak masuk. Itu manusiawi. Kenapa? Dia menghindari sulit.
Jadi ingin senang menghindari sulit. Wah, ini waktuku presentasi ini saatnya pamit ini Pak. Mohon maaf ada tabrakan Pak, kesulitan, ban saya bocor Pak dan lain sebagainya. Loh, itu fitrah sebenarnya, orang itu ingin menghindari sulit, menghindari tidak enak, menghindari tidak nyaman. Wong masuk ke sini saja tadi mungkin rebutan, mungkin ada yang nyari sendenan, ada yang nyari sudut kira-kira nanti kalau selfie bisa pas, enak. Ada yang nyari macam-macam motifnya. Semuanya apa? Ingin seneng versi masing-masing. Jadi yang menggerakkan manusia, kata hedonisme psikologis itu motif ingin senang atau menghindari susah. Di segala levelnya. Jadi alasan bisa dibikin belakangan. Kita bisa berlindung di balik aneka ragam dalil, aneka ragam argumen, tapi intinya kita nyari yang membuat kita senang, enak, nyaman, dan menghindar dari yang membuat kita tidak enak, sulit, susah. Ini namanya hedonisme psikologis. Jadi secara psikologis manusia itu begitu. Jadi kalian nanti melakukan apapun, itu pasti kalau dicermati target akhirnya adalah ingin senang. Apapun itu. Atau menghindari susah. Nah, yang kedua ada namanya hedonisme etis. Kalau hedonisme etis ini ya nanti jadinya etika, sistem moral. Kalau dalam hedonisme etis itu berarti pertimbangan baik buruknya sesuatu itu dilihat dari menyenangkan atau tidak. Makanya namanya hedonisme etis. Jadi kok saya melakukan sesuatu yang membuatku sengsara, membuatku sulit. Nah, ini kalau pakai hedonisme etis itu masuk kategori perbuatan yang tidak etis. Jadi perbuatan etis itu ya perbuatan yang menyenangkan kita atau menjauhkan kita dari rasa tidak enak, dari rasa sakit. Berarti apa? Lakukanlah segala yang membuatmu senang dan jauhilah segala yang membuatmu susah. Itu saja rumusnya hedonisme etis. Jadi Pak berarti orang tidak boleh sholat Pak, tidak zakat. Loh, zakat saja, sholat saja. Kalau itu membuatmu senang, lakukan itu. Rumusnya sebenarnya cuma itu. Pak, berarti kita ingin senang-senang sendiri Pak, tidak baik pada tetangga. Loh, kalau baik pada tetangga menyenangkanmu, ya lakukan saja. Orang itu nyari senang. Entah rumusnya apa, cari yang paling menyenangkanmu. Oh, itu nanti ini yang membuat nanti beda-beda, ada beda pandangan tentang yang namanya kesenangan. Tapi intinya lakukanlah yang membuatmu senang saja. Kalau kamu ingin bahagia, hindari yang membuatmu susah. Ini rumus dasar dari hedonisme etis. Nanti kata hedonisme etis itu segala perbuatan itu sebenarnya ada dua nilainya. Ada nilai intrinsik, ada nilai instrumental. Nilai intrinsik ini nilai yang hakiki. Kalau nilai instrumental ini alat saja untuk nilai yang hakiki tadi. Misalnya kata kelompok hedonisme etis, satu-satunya nilai yang intrinsik itu kesenangan. Sementara nilai yang lain itu instrumen. Jalan saja, alat saja untuk menuju kesenangan. Misalnya HP ini kan alat untuk saya senang. Ada banyak hal yang menyenangkan saya dari HP ini. Berarti nilai HP ini sebenarnya nilai instrumental. Nilai hakikinya apa? Kesenangan. Jadi nilai puncak itu kesenangan. Kita melakukan apapun ini punya nilai, tapi namanya nilai instrumental, karena dia bukan tujuan finalnya. Tujuan finalnya selalu saja kesenangan. Nah, kalian milih melakukan apa atau tidak melakukan apa, yang kalian lakukan itu hanya alatnya saja, instrumennya saja. Nilai akhirnya apa yang kalian kejar? Kesenangan.
Semua orang mengejar kesenangan. Maka kalau ada konflik, kalau ada masalah, problem, itu biasanya ya tabrakan antar kesenangan. Yang satu senangnya kalau tidur lampunya mati. Yang satu senangnya kalau tidur lampunya nyala. Kok ya terus nikah? Oh, itu kan ngeri itu. Tiap malam harus diskusi dulu. Ini lampunya mati apa lampunya nyala. Terus diambil solusi, ya sudah. Kalau yang suka tidur lampunya mati, tidur dulu lampunya dimatikan. Yang tidur sukanya lampunya nyala, tidur terakhir nanti lampunya dinyalakan. Atau sebaliknya, jadi tidurnya gentenan. Tapi sudah nikah kok tidurnya gentenan kan ya ndak enak. Nah ini konflik antar kesenangan. Tapi ya memang puncaknya apapun ya orang nyari senang. Ndak bisa tidak. Kecuali orang yang ndak ngaku bahwa sebenarnya dia nyari senang. Kan banyak di antara kita yang gaya kalau dituduh Allah padune senengmu itu. Tapi kan kita biasanya berlindung di balik dalil, argumen, di balik ideal-ideal apa dan lain sebagainya. Jadi misalnya kemarin ada yang ketemu saya membahas tentang demo itu. Terus ngutip ngaji filsafat, Pak, mahasiswa itu kan ada tipe suka demo, ada tipe suka di perpus itu. Nah, demo maupun ke perpus itu instrumen. Hakikatnya apa? Dua-duanya mencari yang dia seneng. Jadi yang ikut demo ya memang seneng dengan demo. Yang ke perpus seneng dengan ke perpus. Meskipun dua-duanya mungkin kalau ditanya ya dibungkus dengan aneka dalil. Argumen. Kita itu kan agen sosial, Pak. Maka kita harus turun itu. Ya waktunya jiwanya cocok dengan itu, seneng. Yang ke perpus juga begitu loh. Kita punya tanggung jawab intelektual ini, Pak. Nanti ditanya oleh masyarakat ilmunya dan lain sebagainya. Tapi argumen ini hanya instrumennya. Hakikatnya apa? Kita seneng atau tidak seneng. Makanya pernah saya sampaikan itu kan orang itu sebenarnya lebih banyak disetir oleh seneng dan tidak seneng dari dirinya. Dibandingkan benar salah atau baik buruk yang ada ideal di kepalanya. Saya seneng dulu, nanti argumennya belakangan. Jadi saya mengidolakan PSS dulu. Nah, nanti alasannya belakangan. Meskipun bolak-balik kalah, tak carikan alasan biar kegemaranku ini terjustifikasi. Jadi ini yang dimaksud tadi ya, dasarnya orang hidup ya semua nyari seneng. Jadi ini kategori namanya hedonisme etis. Jadi bermoral tidak, etis tidaknya sesuatu itu dilihat dari menyenangkan atau tidak, membawa kita jauh dari rasa sakit atau tidak. Ukurannya dua. Kenapa begitu? Karena hedonisme psikologis. Manusia itu segala tindakannya lebih sering terdorong oleh mencari kesenangan dan menjauh dari rasa sakit. Baik, ini dasar berpikirnya ini. Lanjut. Nah, kalau tadi makna idealnya, makna etimologisnya, kalau ini makna kekinian. Yang tadi saya bilang hedonisme itu sering dipandang negatif, itu biasanya makna kekinian ini. Mengapa sih orang memandang hedon itu negatif? Karena 5 ciri ini biasanya. Yang pertama, orang hedon itu punya kecenderungan egois. Jadi egois itu pokoknya seneng, enak, nyaman menurutku. Peduli amat orang sukanya apa. Wong saya suka kok Pak dengerin musik keras-keras malam-malam asik misalnya. Kamu tidak peduli temanmu terganggu, tidak bisa belajar, tidak bisa tidur. Kamu mengikuti hedonmu saja. Misalnya temanmu HP-nya masih HP tahun 2000 dulu, tapi kamu HP-mu gonta-ganti terus. Setiap tahun kamu ganti HP terbaru, kamu tidak peduli perasaannya.
Kamu kalau ngomong selalu versi HP terbaru, ini ada NFC-nya loh, ini sudah sekian ratus MP ini segala. Temenmu HP-nya tahun 2001, jadi dia tidak pernah dikeluarin HP-nya. Nah, itu kamu tidak mempertimbangkan perasaan ya, pokoknya kamu mikir dirimu saja. Bajumu gonta-ganti terus, merek terbaru terus, mahal-mahal. Temenmu beli baju aja nyari yang second misalnya. Nah ini egois, orang tidak mikir sekelilingnya. Pokoknya aku pingin seneng, itu saja. Nah, terus yang kedua yang sering dikeluhkan dengan perilaku hedon tentu saja materialisme. Kecenderungan hari ini orang hedon itu dilihat ya dia ingin nyari seneng-seneng level materi. Jadi seneng-seneng dengan uang banyak. Mobil tiap tahun ganti, HP selalu ikut yang terbaru, dan lain sebagainya. Itu level-level materi. Tas saja yang harganya sekian, bajunya 12 juta, tasnya 10 juta, kopiahnya 7 juta. Kalau ini sekali pakai itu kamu kuliah S1, S2 sampai lulus itu. Jadi sementara kamu bayar UKT-nya nunggak. Jadi ini fokusnya pada materi. Jadi materialisme. Jadi kecenderungan pemaknaan hedon, kalau ada orang kok disebut, wah kamu hedon banget ya, itu biasanya levelnya materi. Tidak mungkin kalau hari ini orang disebut hedon itu, wah kamu kesenangannya kesenangan spiritual, ya pasti tidak begitu. Selalu orang yang disebut hedon itu hari ini yang sifatnya materialistik. Kemudian yang ketiga yang disebut hedon itu biasanya konsumerisme. Jadi orang merasa eksis ketika mengkonsumsi sesuatu yang paling update, yang terbaru, yang paling elit, yang paling mewah. Nah, ini pokoknya ingin mengkonsumsi apa. Kalau di pikiran kalian, yang kalian pikirkan, Pak saya ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Ingin ini, itunya itu isinya hal-hal materi yang sifatnya konsumtif. Kemungkinan kalian punya bakat hedon. Ya memang kurang modal saja sayangnya. Jadi kalau ada uang mungkin kalian ngalah-ngalahi yang sekarang pamer segala macam kemewahan itu. Cuma ya terbatas saja modalnya. Jadi konsumerisme. Kalian merasa eksis kalau mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya mewah, dipandang kelas tinggi, dari kelas sosial yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Jadi sehingga ketika kalian sekarang tidak ada di situ, kalian merasa hidupnya tidak ada artinya. Hidupnya, wah apa sih Pak saya ini? Motor saja keluaran tahun 95 itu pun tidak ganti-ganti sampai sekarang misalnya. Laptop saja itu beli second, itu pun ya macam-macam tambal sulamnya misalnya. Jadi kalian merasa dirimu rendah ketika tidak mengkonsumsi yang mewah, yang luxury dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ekstravagan. Ekstravagan itu mungkin makna mudahnya boros. Jadi yang kalian kejar biasanya bukan kebutuhan, tapi gaya, tapi status dan lain sejenis itu namanya ekstravagan. Jadi orang hedon itu ya tidak cukup punya, kadang-kadang HP tahun ini dan tahun depan itu selisihnya tidak banyak, cuma beda sedikit saja misalnya. Tapi kalian ya bela-belain harus ganti HP Pak. Masa ini sudah bulan September 2022 misalnya HP kita masih HP tahun 2021 misalnya. Itu padahal KCM mau setahun, tapi kalian merasa sudah kalah jauh. Itu terus kalian bela-belain nyicil tiap bulan sekian ratus ribu hanya untuk ganti HP yang fungsinya sama persis dengan yang kalian pegang sekarang. Itu namanya ekstravagan. Jadi kalian boros, menghambur-hamburkan sesuatu yang
sebenarnya tidak terlalu manfaat, wong kalian sudah punya. Itu pun kadang-kadang pelitnya luar biasa, HP-nya yang lama dibeli orang, diminta orang juga tidak diberikan. Pokoknya pinginnya yang terbaru ya punya, yang lama juga punya. Nah, ini gaya ekstravagan. Orang yang hidupnya boros. Dan tentu saja yang terakhir superficial. Superficial itu dangkal. Melihat segala sesuatu hanya dari tampilannya saja, luarnya saja. Kalian terkagum-kagum kalau orang, ini mobilnya update terbaru. Andai saja saya punya yang seperti itu ya. Yang dilihat hanya level itunya. Ini namanya superficial. Kalian hanya lihat tampilannya saja. Jadi hari ini orang yang disebut hedon itu secara umum dimaknai yang pertama orang yang egois, yang kedua materialistik, yang dia lihat level materi, yang ketiga konsumerisme, berhubungan dengan apa yang kita konsumsi, fokusnya pada konsumsi saja. Yang keempat boros, ekstravagan, tidak taktis penggunaannya. Dan yang terakhir superficial. Superficial itu melihat yang dangkal-dangkal saja, kurang dalam. Ini namanya orang hedon. Ini kalau pakai bahasa agama ya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kalau katanya Al-Quran kan kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Nah, berarti kalau kita gayanya semacam ini, kita termasuk orang yang tertipu. Ini boleh nanti direfer dulu, kita pernah ngaji tentang Imam Ghazali itu ya, yang membahas tentang jenis-jenis orang yang tertipu. Baik, ini makna hari ini yang populer sekali kadang-kadang kita pakai untuk meledek orang, kita pakai untuk ngece orang. Sekarang kita lacak filsafatnya ya. Apa iya sih maknanya hedon itu sedangkal itu? Kita mulai, bismillah, kita mulai ngaji filsafatnya. Kalau tadi masih trailernya. Sekarang yuk kita pahami. Sekarang diawali dari makna kesenangan. Oke, ini nanti menentukan diskusi selanjutnya. Kesenangan itu, kalau yang hedon saya jelaskan barusan itu biasanya memaknai kesenangan ya, yang materi tadi kan, kesenangan indrawi. Makan enak, minum segar, seneng-seneng dengan barang-barang mewah, dan lain sebagainya. Ini kesenangan di makna yang umum saja, dalam bahasa sehari-hari. Tapi sebenarnya maknanya kesenangan itu luas. Nah, sekarang mulai berfilsafat ya. Jadi senang itu kan hubungannya dengan perasaan kita. Dan itu tentu saja banyak. Jadi tadi saya contohkan bahkan ya kalau kita senang dengan sholat, ya sholat itu berarti bagian yang menggembirakan. Senang dengan zakat, senang membantu orang, itu kan juga bagian yang menyenangkan. Senang olahraga, senang melihat pemandangan indah, senang melihat fenomena kemanusiaan orang saling bantu. Ini juga jenis kesenangan. Kalau per definisi hedon yang menyenangkan tadi, sebenarnya hedon itu luas. Tidak sekedar kesenangan fisik. Ada banyak hal yang menyenangkan. Apalagi kalau dilihat dari teori atau perspektifnya. Ada teori kualitas, ada teori sikap. Teori kualitas itu menyenangkan itu menyenangkan itu ada di bendanya, itu teori kualitas. HP ini mewah sekali ya, karena dia mewah maka menyenangkan.
uangku banyak sekali ya, karena uangnya banyak maka menyenangkan. Jadi senang atau tidak itu ada di bendanya. Tapi nanti ada teori yang kedua, teori sikap. Kalau di teori sikap ini senang atau tidak ada di bendanya, tapi ada di batin kita. Uang saya sih sedikit, tidak banyak, tapi saya senang sudah dengan ini. Uang sedikit ini kalau saya bisa sudah pakai macam-macam untuk senang-senang banyak hal sudah. Nah ini kuncinya senang bisa ada dalam diri kita. Ini teorinya pakai teori sikap. Jadi menyenangkan atau tidak itu ternyata tergantung kita. Tidak tergantung barangnya atau sesuatunya. Beda dengan perspektif pertama. Kalau perspektif pertama tadi teori kualitas, menyenangkan atau tidak tergantung barangnya, sesuatunya. Kalau ini tergantung kita. Kamu mungkin pinginnya uang 100 juta, punyanya 1 juta, ya kamu tidak senang. Karena jiwamu menuntut lebih. Tapi kamu pinginnya cuma 10.000 kok yang dilala di depan masjid nemu 100 ribuan. Itu senengmu luar biasa, ini melebihi ekspektasi. Jadi senang atau tidak tergantung yang ada di batinmu. Jadi tidak tergantung barangnya. Ini namanya teori sikap. Nah, kalian bangun nanti coba diurai lagi, yang menyenangkanku itu apa sih? Kalau ada hal sangat sederhana ternyata membuatmu bahagia, itu mungkin kamu cenderung ke teori sikap ini. HP saya sih tidak canggih Pak, tapi isinya Pak menyenangkan sekali Pak. Misalnya, yombo menyenangkanmu kuwi apa? Tergantung batinmu. Nah, HP saya itu Pak kalau dipakai buka web itu, wah antara muter-muternya dengan bacanya lama muternya Pak. Misalnya. Tapi saya senang sudah dengan meskipun begitu saya sudah puas. Itu berarti ada di batinmu. Nah, nanti ada yang terletak di barangnya. Meskipun kamu yang HP-mu sudah S21, itu kamu nggak puas, kamu merasa kurang saja karena sekarang sudah S22. Nah, kamu kejar itu terus, nanti ganti S23 sampai S berapapun kamu kejar terus. Kamu kuliah S1 nggak lulus-lulus, tapi HP-mu sudah S21. Nah, ini contoh, titik tekannya pada barangnya, tidak pada batinmu. Nah ini teori kesenangan. Maka tadi ini bisa nanti dipakai untuk mengurai tadi, hedon tadi. Jangan-jangan pemaknaan kesenangan kita terlalu sempit. Kalau ada orang memaknai tadi, Pak, yang saya senangi ini, coba dicek. Itu terbatas pada yang materi-materi saja atau yang mewah-mewah saja, yang boros-boros, atau sebenarnya ada yang sangat sederhana saya juga suka toh Pak. Mungkin tidak termasuk hedon yang tadi. Ada makna hedon yang lain. Makanya nanti ada kategori higher hedonism dan base hedonism. Nah, jadi ada hedon kelas tinggi dan hedon kelas rendah. Hedon kelas tinggi itu bukan kok terus yang barangnya mewah-mewah, yang hedon kelas rendah yang barangnya sepele-sepele, enggak. Hedon kelas tinggi itu adalah ketika kesenangan yang saya cari, yang sifatnya mewah-mewah dan lain sebagainya tadi, itu bukan kesenangan final. Jadi masih ada kesenangan yang lebih tinggi, melampaui yang level materi. Ini namanya higher hedonism. Jadi saya mencari tujuan kesenangan, tapi senang yang tidak terbatas itu. Misalnya, saya pingin sih Pak memang HP terbaru, tapi HP terbaru itu dalam rangka biar komunikasi saya jauh lebih efektif dengan orang lain. Ini namanya higher hedonism. Jadi saya pingin sih Pak punya uang banyak,
Tapi uang banyak itu bukan tujuan saya. Tujuan saya apa? Biar kalau saya dapat uang banyak, banyak orang yang bisa saya bantu. Dengan itu. Ini namanya higher hedonism. Tidak berhenti dangkal di perolehan-perolehan kesenangan yang sesaat. Tapi kesenangan yang sesaat tadi sebenarnya hanya jembatan untuk kesenangan yang lebih jauh, yang lebih luas, yang lebih esensial. Ini namanya higher hedonism. Ya memang Pak, saya ingin punya barang-barang mewah, tapi barang-barang mewah itu ingin saya beli biar saudara-saudara saya yang miskin itu juga turut merasakan. Saya ingin beli mobil terbaru biar tetangga-tetangga saya yang tidak punya mobil itu tahu rasanya naik mobil terbaru. Sehingga kehidupan sosial kita jauh lebih baik. Ini namanya higher hedonism. Jadi hedonisme yang lebih tinggi. Jadi tujuan-tujuan kesenangan sesaat tadi tidak jadi tujuan final, tapi ada target yang lebih tinggi. Ya benar sih Pak, saya ingin punya banyak fasilitas yang sesuai tadi. Biar apa? Biar kalau saya ibadah itu tenang Pak, sudah tidak mikir dunia lagi misalnya. Saya ingin punya mobil terbaru biar saya tidak usah lagi mikir dunia lagi, tapi sudah fokus ke Allah saja. Itu namanya higher hedonism. Saya ingin punya uang banyak terus sehingga anak cucu saya sudah terjamin dengan itu, terus saya fokus ibadah saja pada Allah. Itu namanya higher hedonism. Jadi ingin memperoleh hal-hal yang menyenangkan tadi, tapi itu bukan tujuan finalnya. Lawannya base hedonism. Kalau ini ya yang tadi, yang ciri-cirinya 5 tadi, ya memang berhenti di situ. Nah, biasanya orang itu kalau ditanya dia di higher hedonism, padahal prakteknya dia base hedonism. Kalau ditanya, kamu itu yang kamu cari kok selalu yang mewah-mewah saja. Biasanya jawabnya gaya higher ini. Oh enggak lah, saya itu mewah itu enggak segalanya sih sebenarnya. Padahal ya segalanya juga kalau dia tiap hari. Dari gayanya sebenarnya base. Tapi kalau ditanya, dia gayanya ada di posisi higher. Nah, tapi ya ini untuk kalian sendiri saja. Jangan nuding-nuding orang. Ayo latihan. Ya memang manusiawi orang itu mencari kesenangan, tapi usahakan yang higher tadi. Dalam rangka kesenangan yang lebih panjang, lebih hakiki. Nanti ada urean-urean filosofisnya. Baik. Kita belajar sebentar ya. Ini informatif saja. Ternyata zaman kuno juga sudah banyak cara berpikir hedon ini untuk nyari senang-senang. Ini ada beberapa referensi yang menunjukkan memang ingin senang itu fitrah. Maka sejak zaman Babilonia kuno itu sudah ada jejak bahwa orang itu dinasihati untuk hidup senang sajalah, nggak usah ruwet-ruwet. Misalnya itu ada Epic Gilgamesh. Gilgamesh ini cerita tentang seorang raja. Ini ditemukan dari tablet-tablet sisa-sisa dari era Mesopotamia kuno. Nah, yang paling update dari era Babilonia kuno. Ditemukan di situ ada kalimat begini. Kalimat itu yang menyatakan Siduri. Siduri itu manusia perempuan, tapi punya daya ilahiyah yang luar biasa. Mungkin semacam wali tapi perempuan. Nah, Siduri ini memberi nasihat pada Gilgamesh. Gilgamesh ini raja yang menang-menangan, sewenang-wenang. Dia ingin hidup abadi. Nah, dinasehati oleh Siduri. Kata Siduri, isi perutmu, siang malam gembiralah, biarkan hari-hari penuh kegembiraan, menari dan bermain musik siang dan malam. Inilah yang menjadi perhatian lelaki sejati. Jadi ini sebenarnya dia untuk merayu Gilgamesh. Sudahlah, nggak usah mikir ruwet-ruwet ingin caranya hidup abadi gimana. Seneng-seneng sajalah. Makan yang banyak, isi perutmu, siang malam gembiralah.
Hari-hari penuh kegembiraan, menari, bermain musik, ngopi-ngopi di kafe, santai saja, di angkringan, dinikmati saja. Itulah lelaki sejati. Jadi bukan yang bikin ruwet, nyari target-target yang tidak masuk akal. Nah, ini bayangkan, ini era Mesopotamia kuno, Babilonia kuno. Orang sudah menyarankan hidup yang simple saja, dinikmati, senang-senang saja. Ada juga kalau ini warisan Mesir kuno. Jadi di Mesir kuno itu ditemukan tulisan-tulisan yang dikenal sebagai harper song. Ini lagu yang menggunakan harpa. Kalau teman-teman lihat lukisan-lukisan yang orang main harpa, nah, ditemukan juga syair-syair lagunya. Banyak di antara syair-syair harper song itu, lagu-lagu yang pakai harpa itu mengandung unsur-unsur hedonistik. Yang ditemukan itu tidak saya bawa kalimat langsungnya, tapi isinya itu antara lain ada yang bunyinya, yuk kita seneng-seneng saja, karena kita tidak dapat memastikan apakah nanti kita di akhirat bahagia atau tidak. Jadi ini mungkin ada yang pakai logika ini ya. Ayo seneng-seneng saja di dunia, wong di akhirat enggak mesti. Nanti ada yang bilang, loh amal saya banyak loh. Loh katanya amal itu enggak menjamin masuk surga. Jadi masuk surga enggak mesti. Jadi di akhirat nasib kita enggak jelas. Itu kalau di dunia sudah sumpek, sudah ruwet hidup kita loh, senengnya kapan? Nah di Harper Song ini kita disindir, yuk mau hidup sekali mbok yang seneng. Yo besok kita tidak tahu nasib kita seperti apa di akhirat. Paling tidak kan sudah pernah seneng. Kalau nanti di akhirat yo jungkir balik, disiksa malaikat, di dunia juga jungkir balik. Hidup tidak bahagia yo sepanjang hayat, dunia akhirat kita susah. Maka di Harper Song itu di antara lain kita diajari yuk seneng-seneng yuk, mumpung masih ada kesempatan untuk hidup. Oh itu logika seperti ini ternyata sudah jalan di era Mesir kuno. Kemudian jangan lupa filosof Demokritos, kapan-kapan kita bahas ya. Dia orang pertama yang punya teori atom dari Yunani kuno. Beliau juga kecenderungannya materialistik, yang menganggap bahwa tujuan hidup tertinggi itu ada dua, kepuasan dan keceriaan. Jadi hidup ini tujuannya kan cuma itu, kita puas dan kita senang. Jadi bukan ideal-ideal dari segala macam, kata Demokritos. Kita puas saja, itu tujuan. Puas itu kan berarti hidup ini sesuai yang kita inginkan. Kan orang sebenarnya cuma ingin itu. Kita sering benci dengan diri kita karena versi kita tidak seperti yang kita inginkan. Maka kata Demokritos, diakui atau tidak, tujuan hidup kita itu pengen puas. Pengen seneng, lega bahwa aku sudah mencapai apa yang aku inginkan. Entah itu isinya apa. Diakui atau tidak, semua orang ingin puas, ingin senang. Nah ini hedonisme lama, hedonisme kuno. Masih ada lagi hedonisme kuno, misalnya kalau kita ke India. Di India itu ada aliran Karvaka. Karvaka ini aliran yang heterodoks sebenarnya. Kalau dalam filsafat India, ini pemikiran hedonis dari India yang muncul sekitar 600-an tahun sebelum Masehi. Meskipun nanti pikiran semacam ini habis, tidak diikuti orang sampai abad 14. Ini pemikiran India. Ya kita ngertinya kan tradisi timur itu sifatnya adiluhung, sifatnya spiritual, intuitif. Ternyata ya ada juga yang materialis, skeptik dan anti religius. Bahkan ada yang menyebut aliran ini agak ateistik. Aliran ini mengkritik, kitab sucinya Hindu itu palsu, para pendeta itu pembohong, tidak ada hidup sesudah mati itu.
tujuan hidup satu-satunya adalah kesenangan. Dan tidak salah kok kalau orang ingin memanjakan diri, memanjakan panca inderanya. Nah, ini Karvaka, aliran ini namanya. Jadi di India kuno ternyata ada juga. Cina kuno juga ada, namanya Yangisme. Yo, aliran yang isinya yang-yangan. Ya, namanya unik ya, Yangisme. Yangisme itu pendirinya Yang Su, makanya dikenal Yangisme. Era negara-negara perang. 475 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Ini aliran ini percaya bahwa manusia itu wajib egois. Hidup itu yang manusiawi adalah orang memikirkan kepentingannya sendiri. Prinsipnya Yangisme itu Weiwu. Weiwu itu semuanya untuk diriku sendiri. Nah, kaum Yangis ini menganggap kesejahteraan individu adalah tujuan utama. Nah, ini Yangisme namanya. Nah, nanti masih banyak yang lain. Bahkan beberapa aliran spiritual pun ada yang harus diawali dari kesenangan duniawi dulu. Saya masih ingat itu di Jawa kuno itu ada aliran namanya Bhairawa Tantra. Dan nanti ada sekte sempalan sesatnya aliran ini, itu yang memang menyuruh kita senang-senang dulu sepuas-puasnya sak pol-pole. Kalau kesenangan duniawi sak pol-pole ini sudah terpenuhi, kita akan ringan menempuh jalan spiritualitas. Oh, itu ada pandangan seperti ini. Jadi kaya dulu, seneng-seneng dulu. Makanya digambarkan saat itu ada ritualnya itu biasanya ngumpul bareng-bareng, makan enak bareng-bareng, terus hubungan seks bareng-bareng, bebas, sak kapoke, sepuas-puasnya. Nah, kalau sudah sampai titik puas sepuas-puasnya, itu baru spiritualitasnya bisa jalan. Kalau tidak, spiritualitas akan hanya jadi sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi tadi. Ada versi pandangan spiritual yang semacam ini. Jadi, oke ya, ini zaman kuno loh ya, sudah kenal hedonisme. Meskipun dengan definisi dan pengertian yang beda-beda. Baik, saya lanjutkan. Paling tidak kalau teman-teman malam hari ini ada yang merasa, Pak, jangan-jangan saya hedon, Pak. Tidak apa-apa, sejak nenek moyang kita kuno juga sudah ada pandangan-pandangan hedon. Tidak hanya cirinya orang modern. Karena biasanya hedon itu kan kita kesannya seolah-olah ini cirinya manusia modern. Ternyata pandangan semacam ini sejak Mesopotamia kuno, Babilonia kuno sudah ada. Baik, sekarang kita belajar filsafatnya. Ada 3 aliran filsafat yang dikenal pendukung atau sesuai dengan ajaran hedonisme ini. Yang pertama aliran Cyrenaic, yang kedua Epikureanisme, yang ketiga utilitarianisme. 2 yang terakhir sudah pernah kita bahas. Malam hari ini kita bahas sebentar saja. Yang pertama ini belum pernah kita bahas. Alirannya namanya aliran Cyrenaic. Jadi ada yang membaca Kyrenaic, ada yang membaca Cyrenaic. Jadi Cyrenaic School ini satu sekolah aliran yang didirikan oleh Aristippus. Aristippus itu filosof Yunani kuno yang asalnya dari daerah Cirene. Daerah Cirene ini Afrika Utara. Kalau sekarang mungkin masih daerah Libya. Jadi dia ini filosof Yunani yang belajar sofisme, ajaran-ajaran dari Protagoras.
Teman-teman masih ingat mungkin ya, sofisme itu bagaimana pandangan orang-orang yang menganggap bahwa kebenaran itu ya sesuai dengan konteksnya dan bisa dimainkan sesuai dengan kepentingannya. Tapi Aristippus ini juga muridnya Sokrates. Nah, satu ketika Sokrates ini tanya pada murid-muridnya termasuk pada Aristippus. Sokrates tanya, apa sih yang terbaik untuk manusia itu? Nah, Aristippus menjawab, yang terbaik untuk manusia itu kenikmatan. Manusia itu sejak bayi sampai mati yang dicari kenikmatan hidup. Ya kan, bayi itu ya begitu lahir ya dia ingin mencari kenikmatan versi dia, versi bayi. Nanti jadi ABG ya kenikmatan versi ABG, jadi dewasa, jadi mahasiswa, kenikmatan versi mahasiswa, dan seterusnya. Jadi kata Aristippus, ya yang terbaik untuk manusia itu memang kenikmatan. Wong itu yang dicari. Jadi mencari yang nikmat. Nah, kalau Sokrates kan, ya enggak dong. Manusia itu ya mencari keutamaan. Dan yang utama itu kebaikan. Nah, tapi kata Aristippus, ya kebaikan itu hakikatnya ya kesenangan tadi, kenikmatan. Orang itu menganggap baik yang dia anggap menyenangkan. Bahkan akal itu kerjanya apa? Mencari yang paling menyenangkan dalam hidup dan menghindari yang akan menyulitkan dia. Jadi kalau pakai rumusnya Aristippus, hidup ini memang mencari kebaikan, tapi kebaikan itu adanya dalam kesenangan. Dan akal budi manusia dipakai untuk memaksimalkan pencarian kesenangan ini. Oke. Loh, tapi kan ada Pak orang yang hidupnya mengabdi pada orang lain, orang yang hidupnya peduli, orang yang hidupnya sodakoh ilmu, sodakoh kekayaan, dan lain sebagainya. Iya, itu yang menyenangkan dia, makanya dia lakukan. Jadi kebaikan itu hakikatnya yang dia senangi. Yang tidak disenangi ya, mungkin dia mengakui sebagai kebaikan tapi tidak dia tuju. Ayo, ada berapa kebaikan yang kita tahu dan berapa yang kita lakukan? Teman-teman boleh setelah ini diinventarisir. Ada banyak sekali hal baik yang kita tahu. Tapi kenapa kok tidak kita jalankan sebagian besarnya? Kemungkinan besar karena tidak menyenangkan buat kita. Siapa yang tidak tahu bahwa misalnya sholat tahajud, sholat malam itu fadilahnya luar biasa. Kenapa jarang di antara kita yang rutin sholat tahajud? Nggak enak. Iya kan? Malam-malam disuruh bangun asik-asiknya tidur ya. Suruh bangun, nggak enak. Orang itu selalu mencari yang enak, yang menyenangkan. Makanya kadang-kadang kalau ada ibadah kok berat, ini bisa diganti dengan membaca sholawat 3 kali loh. Kita milih baca sholawat lebih telu, enak, lebih gampang. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu pahalanya sama dengan baca Quran sampai khatam. Ayo kamu pilih mana? Tetap milih baca 3 kali sampai khatam. Pahala yang Al-Ikhlas saja, pahalanya sama seperti ketika kita menghatamkan Quran sepenuhnya. Kita nyari apa? Yang enak, yang menyenangkan. Jadi itu fitrahnya manusia, kata Aristippus. Jadi yang terbaik untuk manusia apa? Ya yang menyenangkannya. Oke ya. Meskipun kadang-kadang yang menyenangkan versiku dengan versimu mungkin beda. Bagi mahasiswa yang rajin, dosen masuk itu menyenangkan. Ya kan? Bagi mahasiswa yang malas,
dosen masuk itu menyebalkan. Dosen kok rajin men, sekali-sekali. Sekali-sekali mbok ya kosong gitu loh. Nah, orang selalu nyari yang menyenangkan dirinya. Nah, dilanjutkan oleh Aristippus, senang itu sekarang. Jadi bukan kemarin, bukan besok. Kayak tadi loh, mungkin kalian tahu kok sebenarnya kalau sholat tahajud itu besok di akhirat kita dibangkitkan dalam kondisi mulia dan sebagainya. Ketika itu besok, kita tidak menganggap itu kesenangan. Apalagi yang kemarin. Kita itu selalu mencari kesenangan sekarang, saat ini. Kamu itu mbok yo rajin belajar, biar nanti cepat lulus. Nah, kalau ketika ada kata-kata nanti ini kita tidak terlalu tertarik. Tapi coba kamu rajin belajar, nanti tak kasih bonus HP terbaru wes. Nah, itu seneng sekarang. Maka terus kamu rajin belajar, sekarang kamu gerak. Makanya kadang anak-anak kecil itu kalau biar dia tidak males kan kita tawari, ayo belajar nanti jalan-jalan, nanti tak kasih hadiah ini, hadiah itu. Dia mesti terus tergerak, semangat. Kenapa? Sebentar lagi dapat kesenangan. Jadi kesenangannya sekarang. Tapi kalau kita, ayo kamu belajar yang rajin, besok kalau kamu besar, maka dia males, besok masih lama. Dia pinginnya seneng sekarang. Maka kesenangan itu sekarang, kata Aristippus. Bukan kemarin, bukan besok. Jadi tidak bisa disebut kesenangan kalau itu kemarin, tidak bisa disebut kesenangan kalau itu besok. Kemarin sudah lewat, besok masih belum jelas. Yang jelas senang itu ya sekarang. Makanya nyuruh orang sabar itu kan berat. Sabar saja ya, besok kamu mesti menemukan kesuksesan itu. Karena besok ya beratnya luar biasa. Coba langsung kamu sabar aja, sekarang nanti kamu sukses. Itu mungkin semua orang mau sabar. Tapi karena lama dan besok-besok sulit menggerakkan orang. Kayak tadi ya. Jadi bahwa kesenangan itulah yang menggerakkan orang. Nah, meskipun begitu, Aristippus punya konsep bahwa kesenangan itu sendiri ada batasnya. Kita juga harus ngerti batasnya seneng. Kalau tidak, yang semula seneng bisa berubah jadi malapetaka, menyusahkan, menyulitkan. Jadi kata Aristippus, yo kita mencari kesenangan, kalau sudah dapat kesenangan kita harus mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini bukan berarti terus meninggalkan kesenangan, tapi tahu kapan dan sampai seberapa batas kita menikmati kesenangan tadi. Jadi, karena kalau tidak, kenikmatan kesenangan akan berubah sebaliknya. Ini nanti bagian dari teori paradok hedonisme. Jadi, kenikmatan itu juga paradok. Makan enak, itu seenak-enaknya makan dan kita harus tahu batas kapan kita harus berhenti makan. Kalau tidak, meskipun makanan ini sangat enak, meskipun dibayari orang, akan rasanya sangat tidak enak. Piring pertama mungkin kita masih kuat, piring kedua lumayan lah, nikmatnya tinggal setengah, piring ketiga, piring keempat itu bisa muntah kita akhirnya. Yang semula nikmat ketawa-ketawa bisa nangis-nangis, kita sakit perut. Loh, itu namanya batas. Minum juga begitu. Seks juga begitu. Kamu boleh sebut kenikmatan apapun yang itu sifatnya duniawi, kamu harus ngerti batasnya. Tertawa juga begitu. Seneng-seneng apapun, pokoknya harus tahu kapan titik ini saatnya aku berhenti. Karena kalau dilanjutkan masalah. Nah, ini teorinya Aristippus. Jadi dalam kesenangan kita harus tahu kapan saatnya berhenti. Ini aliran pertama, namanya Cyrenaic School. Kalau kalian kuliahnya di sekolahnya Aristippus ini, diajari caranya seneng.
Mungkin enak ya kalau dosennya ngasih tugas, Pak saya tidak senang Pak, ganti tugas yang menyenangkan saja. Oke, ya, saya tidak tahu masih ada apa enggak sekolah Aristippus ini ya. Sekolah yang untuk senang-senang saja. Mungkin bisa kamu coba besok kalau mendirikan lembaga pendidikan apa itu. Tujuannya untuk senang-senang saja. Sekarang kan kampus itu tujuannya kelas tinggi semua. Pengen unggul, pengen terpemuka, nomor 1 internasional dan lain sebagainya. Bikinlah sekolahan kayak Aristippus ini. Tujuannya untuk senang-senang saja. Mungkin laris nanti. Oke, yang kedua, ada aliran filsafat namanya Epikureanisme. Tokohnya Epikuros. Kalau ini agak beda kesenangannya. Ini lebih cerdas, lebih dalam membaca kesenangan. Dulu pernah kita bahas satu sesi, malam hari ini kita rangkum sedikit saja. Jadi memang kata Epikuros, hidup ini mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Cuma semakin rumit kesenangan biasanya jadinya justru tidak senang. Orang akan lebih bahagia, lebih senang kalau kesenangan itu sifatnya sederhana. Makanya Epikuros dan circle-nya itu justru meskipun punya ideologi mencari kesenangan, dia hidupnya agak asketis. Jadi menjauh dari kesenangan duniawi. Karena bagi dia itu justru lebih membahagiakan. Nanti ada alasannya. Jadi ya alasan sederhananya seperti tadi. Semakin banyak kesenangan itu semakin tidak senang orang. Nah, meskipun begitu ya orang harus nyari seneng, kata Epikuros. Itu satu quotes yang terkenal sekali. Kata Epikuros, tidak mungkin orang hidup senang tanpa hidup secara bijaksana, terhormat, dan adil. Dan tidak mungkin orang hidup bijaksana, terhormat, adil tanpa hidup yang menyenangkan. Jadi kebijaksanaan, kehormatan, dan keadilan itu pasangannya kesenangan. Makan itu enak, tapi kalau kita budaya makan kita tidak bijaksana, tidak terhormat, dan tidak adil, maka dia tidak akan jadi sumber kenikmatan. Budaya makan yang tidak bijaksana, misalnya makan kok tidak tahu batasnya, terlalu banyak atau terlalu sedikit. Atau makannya tidak terhormat. Ya makan enak sih, tapi tadi nipu, ngutil, misalnya makan yang tidak terhormat. Atau tidak adil. Nah, dengan cara kita misalnya menzolimi orang, merampas haknya orang terus kita makan. Tanpa wise, tanpa kehormatan, tanpa keadilan, tidak mungkin ada kesenangan. Kamu boleh sebut kesenangan apa saja. Kalau itu tidak dilakukan dengan bijaksana, tidak dilakukan dengan terhormat, tidak dilakukan dengan adil, maka tidak akan menyenangkan. Jadi kesenangan itu boleh kamu ganti apa saja. Makan, minum, seks, nikah, poligami, dan lain sebagainya. Itu kalau tidak wise, tidak honor, tidak adil, tidak akan menyenangkan. Meskipun tujuanmu ingin senang. Jadi ini rumus dari Epikuros. Makanya dia hidupnya agak asketis, meskipun ideologi yang dikembangkan hedonistik, mencari kesenangan, tapi dengan definisi kesenangan yang berbeda. Ini rumusnya kesenangan. Ini boleh teman-teman jadikan patokan. Seneng yang sejati. Versi Epikuros. Ada beberapa rumus. Yang pertama, tentu saja kesenangan itu pintu gerbangnya kebahagiaan. Kan ada orang itu yang bilang, Pak, saya tidak mengejar kenikmatan, kesenangan, tapi saya mengejar kebahagiaan. Tapi kata Epikuros, yo untuk menuju bahagia, yo kamu perlu kesenangan. Meskipun berhenti di kesenangan, belum tentu kamu sampai pada terminal kebahagiaan.
Yang kedua, rumusnya kata Epikuros, senang itu kayak tadi ya, intrinsik. Itu fitrah kita, sudah dorongan diri kita mencari senang itu. Kalian ndak usah malu, ndak usah merasa bersalah kalau kalian mengejar kesenanganmu sendiri. Karena manusiawi, ndak ada orang yang nyari ndak enak. Semua orang nyari senang dalam hidupnya. Nah, ini rumus kedua. Rumus ketiga, meskipun kesenangan itu baik, tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Nah, kalau ini perlu kebijaksanaan, perlu kecerdasan. Mana kesenangan yang harus kita penuhi, mana yang tidak usah saja. Nah, ini berhubungan dengan rumus selanjutnya. Kesenangan yang menyebabkan rasa sakit atau sulit, hindarilah. Sebaliknya, kesulitan yang melahirkan kesenangan, jalanilah. Ini nanti berhubungan dengan pernah kita membahas sesi tentang pengorbanan. Kadang-kadang demi kesenangan yang lebih panjang, lebih luas, kita korbankan yang sekarang. Saya capek sebentar ndak apa-apa. Yang penting nanti orang-orang seneng saya dapat pujian. Ini milih ndak seneng dulu demi senang yang lebih panjang, lebih besar nantinya. Atau sebaliknya. Jadi menghindari kesenangan demi nanti biar ndak sakit. Kayak disuruh pakai masker misalnya. Itu kan ndak enak. Jan-jannya kalau bisa dibuka biar nafas kita bebas. Tapi kalau saya tidak pakai masker nanti gampang flu, gampang pilek, nanti ada COVID. Sudahlah tak pakai saja meski tidak enak. Biar nanti tidak sakit. Ini juga kesenangan. Jadi ini boleh dipakai dalil kok nyari susah sih pakai masker. Enggak, karena saya ini bukan nyari susah, tapi menghindari susah yang akan datang. Ini juga termasuk kesenangan. Rumus menyikapi kesenangan, termasuk yang manusiawi. Kemudian lebih baik membatalkan satu keinginan daripada berupaya terlalu keras mendapatkannya sampai mengorbankan banyak hal yang lebih penting. Jadi kalau kita punya keinginan, kejarlah kesenangan itu. Tapi kalau biayanya terlalu besar, ngapain juga. Kayak tadi, Pak, saya pingin HP terbaru, Pak. Tapi 25 juta, Pak, yang terbaru. Iya. Sementara kiriman dari orang tua 1 bulan 500.000. Nah, itu kan bisa sih kalian nyicil pelan-pelan, nyelengi diam-diam. Tapi kalau yang dikorbankan terlalu besar, nanti jangan-jangan sudah ngumpul 25 juta, tapi kamu terus kurus kering tubuhmu. Karena poso terus. Nah, yang kayak gini hindarilah, ngapain. Jadi ambisi kesenangan yang tidak imbang dengan kapasitasmu sehingga terlalu banyak yang harus kamu korbankan, ya sudah, lepaskan saja. Untuk apapun itu. Termasuk kalau kamu sedang naksir sopo, ngincer sopo. Wah, high cost, Pak, kalau itu, Pak. Ya wis. Daripada kamu tekor banyak, wong yo ndak mesti diterima. Jadi harus taktis, strategis ya. Jangan sampai nanti malah kamu berkorban terlalu banyak untuk hal yang ternyata tidak terlalu penting. Hanya karena mengejar harapanmu akan kesenangan. Nah, termasuk yang terakhir. Kadang-kadang kita harus siap sakit sebentar untuk senang yang lebih panjang. Tidak masalah kalau itu kan. Barang siapa yang tidak siap menanggung payahnya belajar, kan itu. Siap-siaplah menanggung beratnya kebodohan. Berarti apa? Sakit sebentar belajar tidak apa-apa, biar besok pinter. Karena bodoh itu high cost.
biayanya lebih besar daripada biayamu belajar. Oke, itu kemarin-kemarin sudah banyak kita bahas. Nah, ini jadi rumusnya kesenangan menurut Epikuros. Nah, menarik kata Epikuros, di antara kunci kita menemukan kesenangan itu terletak dalam kemampuan kita menata keinginan. Jadi kita itu kan punya banyak keinginan dalam hidup ini. Oleh Epikuros, keinginan itu dibagi 3. Ada natural, necessary, ada natural, unnecessary, dan unnatural. Yang pertama natural dan niscaya. Jadi alami dan memang harus dipenuhi. Ini kita ingin makan, ingin tidur, ingin tempat tinggal. Ini kebutuhan-kebutuhan primer. Manusiawi orang menginginkan ini niscaya. Jadi keinginan yang alamiah. Ada lagi yang alami tapi tidak niscaya. Tidak harus begitu. Itu namanya unnecessary. Misalnya rumah besar, makanan mahal, baju keren, HP terbaru. Ini unnecessary. Makan natural necessary, tapi makan enak, makan mewah natural unnecessary namanya. Alami makannya, tapi mewahnya tidak harus begitu. Rumahnya alami, tapi rumah besar mewah sekian tingkat tidak necessary. Tidak harus begitu. Pakaian kita butuh pakaian. Kalau tidak punya pakaian jangan keluar rumah. Tapi pakaian mewah, pakaian mahal, pakaian keren, tidak necessary. Ada lagi unnatural, tidak natural. Keinginan ini tidak alami, biasanya kena pengaruh macam-macam. Misalnya, kalau contoh dari Epikuros ingin berkuasa, ingin terkenal. Saya ingin mengoleksi emas, Pak, ingin mengoleksi mobil kuno, Pak, ingin. Ini tidak alami yang semacam ini. Jadi, dan mungkin kita punya yang semacam itu yang tidak alami. Nah, ada rumusnya untuk menata 3 keinginan ini. Kata Epikuros, rumus pertama, kalau ingin hidup senang, abaikan keinginan ketiga, fokus pada keinginan pertama. Jangan dibalik. Jadi, dibalik itu saya terkenal. Yang saya cari itu keterkenalan, Pak. Tidak makan juga tidak apa-apa, itu kebalik. Jadi bisa makan dulu, baru boleh mikir selanjutnya. Jadi kalau ingin hidup senang, fokus yang pertama dulu. Kalau yang pertama sudah terpenuhi, monggo. Tapi fokus yang pertama, abaikan dulu yang ketiga. Nah, terus kita boleh memenuhi keinginan kedua asal nyaman, asal efeknya tidak blunder. Makan enak, ya boleh. Asal tidak blunder. Setelah makan enak terus 3 hari tidak makan. Nah, itu namanya blunder. Jadi boleh yang kedua dipenuhi asal tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, terus keinginan ketiga, ini kalau menguasai kita dalam jangka waktu yang lama akan merusak hidup. Pak, 10 tahun terakhir ini saya fokus pingin berkuasa terus. Itu biasanya hidupmu akan jungkir balik. Tidak puas, tidak nyaman, tidak enak. Pak, saya itu sudah 5 tahun ini Pak bikin channel medsos banyak sekali. Pengen terkenal Pak. Kok tidak terkenal ya Pak sampai sekarang misalnya. Itu kan kamu gelisah, hidupmu tidak nyaman. Kenapa? Keinginanmu tidak pas, tidak match. Nah, kemudian yang terakhir, setiap keinginan yang akan kita wujudkan harus kita pahami dalam konteks hidup kita secara utuh. Durasinya kita perhatikan. Jangan sampai senang sesaat, tidak senangnya lama, panjang. Nah, ini menata keinginan namanya. Oke ya, kalau ingin senang yang sejati. Jadi ada yang natural, necessary, ini wajib kita penuhi. Ada natural and unnecessary,
Ini kita perhatikan, harus hati-hati, jangan blunder. Ada yang tidak natural. Kalau yang tidak natural itu terakhir-terakhir saja. Tidak terpenuhi juga tidak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Hidup hedon. Yang ketiga, utilitarianisme. Ini pernah kita bahas, silahkan teman-teman direfer ya. Kita dulu pernah membahas, John Stuart Mill juga pernah membahas aliran etika namanya utilitarianisme. Jadi kalau ini sudah dikembangkan hidup senang tadi dalam satu sistem filsafat, namanya utilitarianisme. Filsafat etika namanya. Jadi kata utilitarianisme ya, moral itu dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk moral. Maka hukum moral itu harusnya memenuhi kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan untuk senang. Rumusnya utilitarianisme, semua tindakan harus diarahkan untuk mencapai kesenangan terbesar untuk sejumlah besar orang. Ini rumus dasarnya utilitarianisme. Misalnya ngaji malam hari ini misalnya, sebagian besar sukanya ngaji itu gelap, lampunya mati. Yang tidak suka ngaji gelap paling hanya 3 orang misalnya. Dari sekian banyak orang. Itu etisnya adalah lampunya mati. Jadi ya tidak tahu nanti apa yang terjadi kalau lampunya mati. Nah, tapi etisnya begitu. Kenapa? 90% lebih ingin lampunya mati. Kok lampunya nyala? Itu tidak etis. Karena hanya nuruti 3-4 orang, yang 90 orang dikorbankan. Nah, ini namanya utilitarianisme. Mahasiswa 40, yang 30 ingin libur saja. Yang 10 ingin tetap kuliah. Loh, itu etisnya libur. Jadi karena menyenangkan, membahagiakan sebagian besar orang. Jumlah terbesar orang. Nah, ini utilitarianisme. Jadi moral atau hukum itu harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan paling besar untuk sejumlah terbesar orang. Nah, ini logika dari utilitarianisme. Nanti ada 2 aliran dengan 2 tokoh. Ada kuantitatif hedonisme, tokohnya Jeremy Bentham. Ada kualitatif hedonisme, tokohnya John Stuart Mill. Mudahnya kalau kuantitatif hedonisme itu kesenangan bisa diukur, bisa dikira-kira secara kuantitas. Kuantitas itu berarti diukur materi kesenangannya. Kalau Stuart Mill ini kualitasnya. Nanti kita lihat ya bedanya apa kuantitas sama kualitas. Misalnya Jeremy Bentham yang tadi kuantitas itu punya hedonic calculus. Hedonic calculus itu kalau kita ingin melakukan satu tindakan, pilihlah yang paling menyenangkan. Menyenangkan itu dihitung apanya? Nah, kalkulusnya ini. Jadi tindakan menyenangkan itu rumusnya intensitas, durasi, kepastiannya, kedekatannya, kemanfaatannya, kemurniannya, dan keluasannya. Ini namanya hedonic calculus. Ini menarik ya, mengukur kesenangan. Makanya disebut kuantitatif tadi. Kesenangan itu bisa diukur. Maka yang pertama intensitas. Jadi intensitasnya itu terasa benar atau enggak, itu kan intensitas. Mendalam apa enggak. Nah, yang ini menyenangkan sih Pak, tapi menyenangkannya enggak terlalu dalam, biasa saja. Kalau yang ini senangnya luar biasa. Dipuji temen cowok yang kamu benci dengan dipuji temen lawan jenis yang kamu senang. Oh, itu intensitasnya kan beda rasanya. Aduh, dia yang muji.
Sama-sama muji. Nah, kalau teman yang kamu benci misalnya bilang, wah kamu kok ganteng ya malam hari ini. Itu mesti kamu, oh kamu yang ngomong gak ngefek. Ya kan? Tapi kalau yang ngomong yang kamu incer itu, wah kamu langsung terbang. Jangankan diomongi gitu, kamu dikedipin saja. Oh jangan-jangan. Itu hubungannya dengan intensitas. Jadi menyenangkan itu ada kalanya diukur intensitasnya. Jadi mahasiswa yang sejak semester 1 nilainya CDE. Oh, itu begitu dapat nilai B itu rasanya luar biasa. Ya kan? Itu intensitas. Tapi mahasiswa yang sejak semester 1 nilainya AB, dapat nilai B enggak ngefek, enggak terasa, biasa. Itu kesenangan, cara menghitung intensitasnya. Yang kedua durasi. Durasi ini lamanya. Ini menyenangkan sih, tapi cuma 1 menit. Nah, kalau itu menyenangkan 1 jam. Oh, kalau itu 1 minggu kita bisa senang terus. Nah, ini senang atau tidak bisa diukur durasinya. Bisa juga kepastian. Nah, kepastian ini biasanya berhubungan dengan ini besok mesti enak enggak? Mesti senang enggak? Itu kepastian. Ada yang sekarang kita rasakan dan menyenangkan dengan ini senangnya besok loh. Itu kan beda. Secara kepastian. Kalau ini jelas, kalau itu masih besok, masih belum pasti. Makanya tadi yang tentang akhirat dan lain sebagainya itu kan ada pernyataan yang tadi bahwa ayo kita senang-senang sekarang. Kenapa lebih pasti dibandingkan besok? Itu namanya prinsip certainty. Kemudian yang keempat kedekatan, propinquity. Kedekatan itu senangnya itu berjarak atau memang kita rasakan benar. Jadi nikmat bersamamu itu nikmat yang berjarak atau ya kita memang bareng-bareng, kedekatan. Bukan seneng yang di sana, tapi seneng yang langsung kita nikmati sekarang bareng-bareng. Nah, itu namanya propinquity. Mungkin antara yang hadir ngaji dengan yang dari YouTube itu mungkin durasi senengnya, intensitas senengnya beda. Kenapa? Kedekatannya beda. Kalau kalian ini kan dekat sekali. Sementara yang YouTube ada jaraknya. Saya bilang malam Kamis hari ini, nanti di YouTube Minggu, jadinya harusnya malam Senin. Tapi kan berbeda. Ada jarak, itu kedekatan namanya. Kemudian fecundity, kemanfaatan. Jadi, oh ini manfaatnya banyak sekali buat saya. Yang sana enggak, biasa saja. Itu level kesenangan dari sisi kemanfaatan. Kemudian purity. Purity itu kemurnian. Asli enggak ini? Ini senang sih Pak, tapi agak kecampur sedih-sedih gimana itu. Jadi enggak terlalu senang. Wisuda ini saya senang Pak, tapi begitu ingat setelah ini mau apa? Iya. Seneng saya tinggal separuh Pak, atau hilang sama saya. Itu berarti sudah tidak murni lagi seneng, sekarang sudah kecampur macam-macam. Ya kan? Saya nembak diterima seneng sih Pak, tapi terus berarti habis ini saya harus neraktir, saya harus jalan-jalan nganter, kuliah nganter. Wah berat, ini tidak murni, berarti tidak purity. Itu bisa diukur kesenangan. Kemudian yang terakhir tentu saja keluasan. Jadi kalau keluasan ini ya semakin banyak orang yang senang, itu semakin hedon, semakin menyenangkan berarti. Lebih enak. Jadi kalau ada 2 kesenangan, pilih yang ini menyenangkan semakin banyak orang. Itu nilai ekstensi. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang paling murni, purity. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang lebih banyak manfaatnya. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang paling dekat kesenangannya, bukan kesenangan yang jarak jauh. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang lebih pasti. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang durasinya lebih panjang. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang lebih intens. Ini yang dimaksud hedonic calculus. Ketika kita milih saya harus melakukan apa, hitung itu. Kita kan nyari senang. Nah, Pak ini ada banyak pilihan nih Pak. Pilih dengan kalkulus ini. Putuskan yang paling intensif, durasinya paling panjang, lebih pasti, lebih dekat, lebih manfaat, lebih murni, dan lebih luas.
jangkauan kesenangannya. Ini teori namanya hedonic calculus, makanya disebut kuantitatif. Tapi nanti dikritik oleh John Stuart Mill yang punya teori kualitatif. Kalau menurut John Stuart Mill ya tidak bisa diukur seperti itu. Ada banyak kesenangan, mungkin durasinya lebih pendek, tapi lebih menyenangkan. Tidak bisa dilihat kuantitatifnya saja. Makanya nanti Stuart Mill menyebut kesenangan itu ada levelnya. Ada kesenangan level bawah, level dasar, ada kesenangan level tinggi. Kesenangan level bawah itu ya tadi makan, minum, seks, istirahat, kesenangan indrawi. Ini kesenangan yang sifatnya sementara, penuhi secukupnya saja, karena kalau berlebihan dia akan berubah jadi ketidakenaan, ketidaksenangan. Beda dengan kesenangan yang lebih tinggi. Kesenangan yang lebih tinggi itu kesenangan intelektual, kesenangan estetik, kesenangan spiritual. Ini jauh lebih tinggi, lebih abadi, lebih tahan lama. Semakin banyak, semakin lama, semakin menyenangkan. Ilmu itu sedikit paham membahagiakan, banyak paham tambah bahagia, tambah banyak lagi tambah bahagia. Itu intelektual. Estetik juga begitu, seni juga, spiritual juga begitu. Tambah dekat dengan Tuhan, tambah sadar dimensi ilahiyah hidup, tambah menyenangkan. Ini yang level tinggi. Kalau yang level rendah tadi enggak. Yang level rendah itu penuhi secukupnya saja. Jadi tidak bisa semuanya dihitung pakai kalkulus tadi. Nah, ini kritiknya Mill. Misalnya makan tadi. Makan yang lebih intensif ya, terlalu intensif ya nanti kamu perutmu bisa meledak oleh makanan itu. Makan lagi, ini lebih intensif Pak, lebih dekat Pak, lebih. Iya, tapi ya harus ngerti batasnya. Jadi ini perspektifnya Mill. Alirannya namanya utilitarianisme. Eudaimonistik utilitarian. Utilitarian yang menuju kebahagiaan. Jadi filsafat ketiga yang membahas hedonisme, utilitarianisme. Yang kedua tadi filsafat epikureanisme, kemudian yang pertama tadi sireanisme. Oke, waktunya mau habis. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa perspektif yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, ada namanya paradok hedonisme. Jadi paradok hedonisme itu ya paradok dari kesenangan. Ini unik. Dalam paradok ini ada pandangan justru kalau kita terus-terusan mencari kesenangan, ya kita tidak akan ketemu kesenangan yang sesungguhnya. Orang yang mencari kebahagiaan itu pasti dia tidak bahagia. Berarti orang yang mencari kesenangan itu kan dia belum senang kan berarti. Loh kalau hidupmu ingin terus Pak mencari kesenangan, berarti kamu terus tidak senang. Justru orang yang mengejar kesenangan, dia tidak merasakan kesenangan. Oke, jadi ini menarik paradok ini. Orang yang paling ngotot mengejar kebahagiaan biasanya justru orang yang paling tidak bahagia. Orang yang bahagia itu ya orang yang bisa menikmati situasi, kondisi, kapasitas dirinya sekarang saat ini. Jadi bukan orang yang mencari kesenangan, tapi orang yang bisa menyenangi situasinya.
Bukan orang yang mengejar kebahagiaan, tapi orang yang membahagiai hidupnya saat ini. Nah, ini namanya paradok hedonisme. Jadi di situ saya kutipkan pandangannya Viktor Frankl. Kata Viktor Frankl, kebahagiaan itu adalah hasil samping atau efek samping yang tidak disengaja saat kita mengabdikan diri untuk orang lain, untuk tujuan yang lebih besar, atau saat kita menyerahkan diri pada orang lain atau sesuatu di luar diri kita. Nah, ini menarik. Ini sebenarnya tips dari Viktor Frankl. Kalau kita ingin senang, kalau kita ingin bahagia, justru jangan jadikan kesenangan atau kebahagiaan sebagai tujuan. Biarlah dia jadi efek samping saja dari kebenaran, kebaikan yang kita hidupkan. Jadi, lakukan semua yang ideal, semua yang baik, semua yang indah yang kita tahu, yang kita mampu, efeknya pasti nanti menyenangkan dan membahagiakan. Jadi jangan dikejar justru kenikmatan dan kebahagiaan itu. Biarlah dia hadir sebagai efek samping dari segala kebaikan yang kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan itu, kita tidak akan kena paradok hedonisme tadi. Jadi hidup ini memang mencari kesenangan, tapi kalau kita mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk mencari kesenangan, justru kita tidak akan ketemu kesenangan itu. Karena kita ada dalam kondisi mencari terus. Tidak sempat menikmati hidup. Maka nikmati saja hidup kita, jalankan saja kebaikan, kebenaran yang kita tahu. Di antara efeknya pasti nanti kita ketemu kesenangan dan kebahagiaan. Nah, ini rumus namanya paradok hedonisme. Jadi kenikmatan jangan jadi tujuan utama, jadikan saja dia efek samping dari kebenaran dan kebaikan yang kita jalankan. Oke, ini rumus yang pertama. Perspektif berbeda tentang hidup yang hedon. Jadi Pak, saya itu sebenarnya tidak pingin seneng-seneng dengan HP terbaru, tapi kok tiba-tiba saya itu kerja keras, jujur, dapat rezeki yang banyak sekali. Saya bingung uang banyak ini buat apa, ya sudahlah Pak, tak beliin HP terbaru. Nah, itu kan beda. Dibandingkan kamu ngejar HP terbaru, ngejar mobil terbaru. Enggak. Ini efek samping saja. Oh, kelihatannya tetangga-tetangga, anak istri dapat banyak manfaat. Kalau saya punya mobil baru, ya saya belilah mobil baru. Kebetulan uangnya ada. Sebenarnya tujuannya tidak ke situ. Nah, ini menghindarkan dari paradok hedonisme. Oke, ini perspektif pertama. Perspektif kedua yang mungkin penting kita renungkan. Ini juga banyak dibahas orang belakangan, namanya hedonic treadmill. Hedonic treadmill ini penyakit yang lain. Kalau tadi kan orang yang mengejar kebahagiaan punya penyakit hedonic paradok. Orang mengejar kebahagiaan juga dia akan punya penyakit hedonic treadmill. Hedonic treadmill, hedonic itu kesenangan, treadmill itu treadmill, alat kita olahraga statis itu. Ini istilah dari satu artikel sebenarnya yang nulis Brickman and Campbell. Artikelnya judulnya Hedonic Relativism and Planning the Good Society. Jadi hedonic treadmill itu kalau kalian mengejar kebahagiaan terus, seringkali pada akhirnya justru kalian jatuhnya pada level awal ketika dulu kalian belum bahagia. Ini namanya kalian merasa seolah-olah sudah jalan jauh, padahal masih di situ. Itu namanya treadmill itu kan begitu. Kalian jalan terus seolah-olah sudah sampai mana, itu sebenarnya masih di situ. Jadi hedonic treadmill itu menggambarkan pada saatnya
kebahagiaan, rasa bahagia, rasa senang kita akan kembali lagi ke titik awal. Pada akhirnya apa? Terus kita jadi tidak ada habisnya ini mengejar kebahagiaan ini. Kapan sih saya bisa puas itu? Tidak ada. Kenapa? Situasinya selalu balik lagi seperti awal lagi. Kepuasan kita seolah-olah tidak ada ujungnya. Contohnya ini coba. Misalnya, mungkin teman-teman ada yang kemarin lulus ranking 1, cum laude, menang undian, dapat jabatan, apapun itu. Seneng kan? Tapi kan tidak lama kan? Setelah itu balik lagi kayak sebelumnya. Biasa saja. Ngejar-ngejar bisa ujian skripsi, ujian tesis sampai mati-matian, tidak tidur sampai kamu sakit, sampai dimarahi pembimbingmu, jungkir balik nggak karu-karuan. Lulus senengnya setengah mati begitu lulus. Tapi setelah itu besoknya saja kok biasa lagi ya rasanya. Terus efeknya apa bedanya? Sekarang saya sudah gelarnya SH, SAG, SHUM. Terus bedanya apa ya? Balik lagi ke state awal. Dapat hadiah, senangnya luar biasa, alhamdulillah dapat undian aku, senang. Setelah itu kan biasa lagi, balik lagi ke state awal. Ini namanya hedonic treadmill. Atau saya contohkan lagi, kita pindah rumah. Punya rumah baru, tempat baru, apartemen baru. Awalnya senang, tapi sebulan, 2 bulan ya biasa. Ikut ngaji filsafat. Mungkin yang awal-awal ini excited, masih semangat. Meleh duduk di depan, pokoknya semangat nih. Yang santri-santri lama, yang peserta ngaji lama itu sudah mangkate kelewes santai. Lu duduk di belakang sambil ngerokok, wis biasa Pak Faiz gitu. Sudah bertahun-tahun ngikuti ngaji, ya wis koyo ngono-ngono wae. Sudah beda lagi. Awalnya excited, belakangan biasa. Ini contoh hedonic treadmill. Makan kan juga begitu. Seenak-enaknya makanan, ya yang paling enak kan gigitan pertama, piring pertama. Diulang piring kedua, piring ketiga sudah. Kalian malah mungkin bisa muntah. Jangankan kesenangan, kesedihan kan juga begitu. Sesedih apapun kamu, ya nanti balik lagi ke state awal. Semarah apapun kita, sekarang banyak yang ngamuk karena BBM naik. Ya kan? Alah, tunggu 1-2 bulan lagi yang balik lagi ke kondisi awal. Viral rame heboh, ya nanti balik lagi ke kondisi awal. Terus kita nyari lagi yang membahagiakan kita apa. Kita nyari terus. Jadi seolah-olah, loh terus akhirnya kapan Pak saya benar bahagia itu? Kok rasanya stuck saja, di tempat saja. Tidak ketemu-ketemu kebahagiaan itu. Kita sudah diberi kebahagiaan, terus kok biasa lagi, tidak senang lagi. Diberi kesenangan, biasa lagi. Ini yang disebut efek hedonic treadmill. Jadi kesenangan itu, selain ada paradok tentang tadi bahwa kalau kita ngejar kesenangan tidak ada akhirnya, justru kita tidak senang, ada paradok statis ini. Kita seperti hedonic treadmill. Segala macam emosi pada akhirnya balik netral lagi. Seolah-olah semua berawal di awal lagi. Kita sudah mencapai sesuatu, tapi terus jadi biasa dan kita punya keinginan lagi. Akhirnya berjuang lagi. Kesenangannya ada tadi. Terus kan kita heran, lah Pak, saya benar-benar bahagia itu kapan? Nah, ini efek dari hedonic treadmill namanya. Kapan-kapan teman-teman direnungi ya. Ada sedikit tips untuk menghindarkan diri dari segala macam kebahagiaan yang absurd tadi. Ya kalau tips dari agama sih jelas bahwa hidup ini jangan terlalu diambil hati. Kebahagiaan duniawi itu kan bukan kebahagiaan yang hakiki. Dia hanya lahwun, dia hanya permainan, dia hanya laibun. Dia hanya sesuatu yang melengahkan kita. Kemudian dia hanya zina. Zina itu hanya perhiasan. Kelihatannya indah tapi tidak hakiki. Dia hanya tafakhur, tempat kita bangga-banggaan.
Seolah-olah kita itu hebat, seolah-olah kita itu luar biasa, padahal mungkin tidak. Tempat kita takasur, berlomba-lomba, banyak-banyakan. Itu kan semuanya tidak ada yang hakiki. Itu kalau versi agama. Mungkin lain waktu kita bahas ya. Ada banyak rumus untuk hidup. Kalau dalam Islam ada qanaah, ada zuhud, ada uzlah, dan lain sebagainya. Nah, cuma ini tips sementara. Untuk kita tidak terjebak pada paradok hedonisme, tidak terjebak pada hedonic treadmill tadi. Yang pertama apa? Jangan bosan-bosan untuk nambah pengalaman yang positif. Kenapa jadi membosankan, jadi stuck di situ terus? Mungkin karena kitanya sendiri tidak mau gerak. Kita tidak nambah wawasan, tidak nambah pengalaman. Ya kita akhirnya diserbu kebosanan-kebosanan. Jadi hidup yang tidak ada tantangan-tantangan baru ya tentu saja membosankan. Kayak kita orang treadmill seolah-olah sudah jauh tapi kita ya di situ-situ saja. Nah jadi yuk jangan segan-segan nambah pengalaman. Mungkin nambah teman baik. Mungkin yuk perjalanannya ditambah, pengalaman ini, pengalaman itunya ditambah. Kemudian yang kedua, temukan sisi-sisi menyenangkan dari setiap pengalaman. Temukan ada ragam kebahagiaan yang sebenarnya bisa kita nikmati, tidak sekedar yang kita kejar. Nah, ini menguntungkan kita. Jadi, ternyata yang membahagiakan itu tidak cuma aku lulus ujian loh. Membahagiakan juga ternyata bahwa orang tuaku ikut bahagia. Membahagiakan juga bahwa ternyata sekarang aku setelah ini bebas, tidak harus lagi dikejar-kejar pembimbing. Ada lagi yang membahagiakan, ada banyak hal membahagiakan. Sehingga kita tidak cepat-cepat tertreadmill tadi, nggak cepat-cepat bosen terus merasa stuck. Masih ada sangat banyak hal yang bisa kita syukuri. Tidak hanya itu. Dan masih ada banyak hal yang bisa kita jalani untuk kita menemukan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga ada lagi tips mindfulness. Mindfulness itu dulu pernah kita bahas satu sesi full meskipun sesi online. Jadi ketika kita diminta untuk hidup sepenuh hati, sudah sederhananya itu. Hadirkan diri kita di setiap detik, setiap momen. Sehingga nanti kita akan sadar betapa ada sangat banyak hal yang menarik, yang indah, yang bisa disyukuri tanpa harus kita judgmental, tanpa harus kita nilai. Menyenangkan, membosankan, membahagiakan. Itu kan atribut-atribut, tempelan-tempelan yang kita berikan pada setiap peristiwa, setiap fenomena yang kita hadapi. Kalau di mindfulness kita diminta untuk nikmati saja, sadari saja, tanpa harus dijudge, tanpa harus dinilai macam-macam. Saya lulus, alhamdulillah. Saya bisa wisuda juga akhirnya, alhamdulillah. Tanpa harus ditambahi judgement macam-macam. Itu akan lebih panjang durasinya. Nah, yang terakhir tentu saja kita diminta untuk tidak mudah larut oleh kesan dan emosi yang muncul dalam diri kita. Ini nanti jadi kunci sebenarnya yang terakhir ini. Ya memang kita itu sering diseret, diombang-ambingkan oleh rasa kita. Khususnya rasa senang dan tidak senang tadi. Maka sebenarnya kunci yang lebih penting untuk kita memenangkan pertarungan senang dan tidak senang tadi adalah kemampuan kita mengontrol, mengarahkan, dan mengalahkan diri kita sendiri. Untuk tidak diombang-ambingkan oleh emosi kita sendiri. Nah, ini nanti jadi kunci biar tidak jatuh pada hedonic treadmill atau paradok hedonisme tadi. Ya memang orang hidup ini nyari senang, siapa sih yang tidak mencari kesenangan? Tapi kesenangan
yang jauh lebih tinggi, jauh lebih luas, dan juga kesenangan yang tidak sekedar permainan emosi saja. Nah, ini mungkin jadi PR-PR kita, agar tidak terjebak pada perilaku hedonistik khas masa kini dengan 5 ciri tadi, yang banyak kita prihatinkan. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Malam hari ini belajar kita tentang hidup hedon, hidup yang mencari kesenangan. Silahkan diambil banyak perspektif tadi, pilihlah yang paling cocok, yang paling sesuai untuk hidup kita. Mungkin masing-masing orang perlu mengambil formula yang berbeda karena setiap orang situasi hidupnya beda-beda. Oke, saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.